Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat-Nya, bersekutu dalam Roh-Nya. Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus dalam kita, bersama kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup mengalirlah, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dalam pimpinan Roh-Mu, kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam setiap tindakan kami, menyatakan kuasa Roh-Mu dan kebenaran firman-Mu. Pimpin oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiada hari tanpa doa dan firman. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemercah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, seorang pemuda datang kepada guru spiritualnya dan bertanya, "Guru, bagaimana aku bisa mencapai kesempurnaan? Mengapa kerap kali aku gagal dalam hal-hal yang baik?" Lalu gurunya menjawab, dalam tiap pribadi seseorang ada dua jenis serigala. Serigala putih dan serigala hitam. Serigala putih menggambarkan segala sifat kebaikan menuju kesempurnaan. Serigala hitam menggambarkan segala sifat kedagingan yang membawa kepada keduniawian. Pertanyaan bagi kamu, mana yang lebih banyak kamu beri makan? Kalau yang putih kamu banyak beri makan, maka sifat-sifat kebaikan akan terus bertumbuh sampai menuju kesempurnaan. Tetapi bila yang hitam engkau pelihara dengan engkau memberi makan lebih banyak daripada yang putih, sifat-sifat kedagingan dan keduniawian pun akan makin kuat dan menguasai hidupmu. Bapak Ibu, nats hari ini Rasul Paulus mencoba menjelaskan ajaran penting
mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan di depan. Paulus menegur jemaat Galatia yang masih hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Sebaliknya Paulus menuntut mereka supaya mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam keinginan daging, maka pasti akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Seperti tadi dijelaskan di ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemahaman tentang kerajaan Allah di sini, Bapak Ibu, saya lebih memahami bukan tentang surga ya Bapak Ibu, tetapi tentang otoritas di mana nilai-nilai daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan dinyatakan atas kehidupan seseorang. Bila kita berbuat kedagingan seperti yang saya jabarkan tadi di atas, maka kita di luar otoritas Tuhan. Tetapi bila kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita ada dalam otoritas Tuhan dan hidup kita berbuah. Nah, buahnya apa? Kalau di bagian Galatia pasal 5 ayat 22-23 ini lebih bersifat kepada karakter ilahi. Karakter-karakter kita yang lama digantikan dengan karakter ilahi. Seiring dengan waktu, makin kita mau dipimpin Roh Kudus, makin timbul nyata buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini karakter-karakter ilahi yang akan muncul bagi orang-orang yang hidupnya rela dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dia akan lebih mengasihi sesamanya, lebih mengasihi Tuhan. Hidupnya sukacita. Dia membawa damai dimanapun juga berada, bukan provokator, bukan bikin masalah, tidak. Dia sabar. Dia penuh kemurahan, penuh kebaikan, setia, lemah lembut, tidak kasar, dan dapat menguasai dirinya dengan tenang. Dan bila ini dilakukan, dikatakan di ayat 23 bagian akhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena nilai-nilai surgawi lebih berkualitas dari nilai-nilai duniawi. Dampak daripada orang yang menuruti pimpinan Roh Kudus, selain karakternya berubah, hidupnya pun penuh dalam kasih-Nya Tuhan. Sukacita, damai sejahtera. Dan jangan khawatir. Kenapa? Karena ada perlindungan daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia ada dalam kerajaan Allah. Itu artinya ada dalam otoritasnya Tuhan. Dalam kuasanya Tuhan. Maka perikop ini ditutup dengan, janganlah kita gila hormat. Kenapa? Karena kehormatan akan secara otomatis muncul. Akan secara otomatis menjadi bagian bagi orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Juga dikatakan jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan khawatir kalau kita lebih sabar, mengalah, dapat menguasai diri karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah hidup kita makin mulia, persekutuan kita indah. Nah, ini juga salah satu ciri khas gereja yang di mana dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, persekutuannya indah. Bukan tiap hari ribut, ya, bukan tiap hari otot-ototan, tetapi penuh sukacita dan sejahtera.
hadirat Tuhan yang nyata. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di penghujung minggu, mempersiapkan pelayanan kami hari Minggu. Tuhan berfirman pagi hari ini, supaya kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup oleh Roh, bukan dengan keinginan duniawi, keinginan kami sendiri. Hidup dengan nilai-nilai surgawi. Saat kami merelakan untuk dipimpin oleh Roh Kudus Allah berkarya dalam diri kami, menumbuhkan karakter-karakter ilahi yang indah, yang membuat hidup kami dipenuhi kasih Tuhan, damai, sukacita, dan berkat-berkat pun dinyatakan, karena orang yang demikian ada dalam kerajaan-Mu, ada dalam otoritas-Mu, dalam perlindungan-Mu. Maka peninggian akan datang, kehormatan akan datang, perlindungan datang daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kelimpahan, Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Hari Minggu kami datang beribadah dalam rasa syukur yang dalam. Bila ada yang sakit hari ini, kurang enak badan, lemah, Tuhan jamah oleh bilu-bilu darah Tuhan. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dan memberkati, sehingga esok pagi sehat semua, dapat beribadah dan memuliakan Tuhan, menyatakan bakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Penatua Paulus Mulyadi dari Bandung, yang akan memberkati melalui firman Tuhan yang Dia tabur. Tuhan mengurapi persiapannya dan perjalanannya dari Bandung ke Jakarta juga Tuhan lawat, Tuhan jaga, sehingga tepat waktu semua berjalan dengan baik, jemaat diberkati, dan Penatua Paulus juga diberkati, dan semua yang ambil bagian pelayanan Tuhan juga urapi. Tim musik, semua, tim multimedia, live streaming kami, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk tim pelayanan ibadah 2, ibadah youth, hamba-Mu Pendeta Didik yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga worship leader, singer, tim musik, semuanya Tuhan persiapkan dengan baik, urapan-Mu menyertai persiapan mereka, sehingga ibadah ini juga dilawat oleh Tuhan. Jemaat yang hadir diberkati dan bertumbuh dalam iman percaya kepada-Mu. Kami mau berpesta rohani dalam hadirat Tuhan, menyatakan sukacita ilahi, mendengar kebenaran firman-Mu, menuntun langkah-langkah kami, untuk kami hidup dalam pimpinan Tuhan, berkemenangan karena pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, sampai bertemu besok dalam ibadah kita. Tuhan memberkati.